Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Tata cara yang ketujuh, dan ini tata cara yang terakhir pada bab ini. Bab tata cara mengafani jenazah. Naam. Al-Utsaimin rahimahullah pada tata cara ini menyebutkan bahwa ikatan-ikatan kain kafan dilepas saat meletakkan jenazah dalam kuburan. Nah, penjelasannya, melepaskan ikatan kafan. Lebih utama melepaskan ikatan kain kafan saat meletakkan mayat dalam kuburan. Ya, itu lebih utama melepas ikatan kain kafan tersebut. Melepaskannya kapan? Saat meletakkan mayat dalam kuburan. Karena tujuan mengikat kain kafan adalah semata-mata untuk menjaga agar tidak terbongkar. Ya, maka ikatan itu dilepas setelah mayat diletakkan dalam kuburan. Ibnu Baz juga telah memfatwakan hal ini bersama Lajnah Daimah yang dipimpinnya. Jadi Ibnu Utsaimin di sini, di risalah ini yang kami syarah ini, kemudian Ibn Baz bersama Lajnah Daimah. Kemudian kami nukil bahwa tidak ada perbedaan pendapat dalam mazhab Hanbali akan hal ini. Tidak ada perbedaan pendapat di tubuh mazhab Hanbali tentang hal ini. Ya. Bagaimana dengan mazhab Syafi'i? Ana nukil dari An-Nawawi. An-Nawawi menukil dalam kitab Majmu' Syarh Al-Muhadzab ucapan Asy-Syafi'i pada kitab Al-Mukhtasar. Ucapan Asy-Syafi'i yang ada pada kitab Al-Mukhtasar dan para sahabatnya. Sahabat Asy-Syafi'i maksudnya fuqaha Syafi'iyah. Bahwa ikatan kain kafan dilepas saat diletakkan dalam kuburan. Kata Imam An-Nawawi dalam kitab Khulasah Al-Ahkam fi Muhimmati As-Sunan wa Qawaid Al-Islam, Al-Baihaqi meriwayatkan hadis dhaif. Hadis dhaif, hadis lemah dalam hal melepas ikatan kain kafan dalam kuburan. Dan hukumnya adalah seperti pada hadis tersebut. Artinya apa? Artinya dari segi hadis yang ada tentang ini dhaif. Yang meriwayatkan adalah Al-Baihaqi dan Nabi mengatakan itu dhaif. Tetapi dari segi praktek hukum, ya, hukumnya adalah seperti yang tertera pada hadis itu. Yaitu ya disunnahkan, ya, sebaiknya lebih utama melepas ikatan kain kafan tersebut. Hadis yang dimaksud, hadis tersebut adalah hadis Ma'qil bin Yasar. Hadis Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, lamma wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nu'aim bin Mas'ud al-Asja'i fil qabri naza'a al-akhillata bi fihi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan jenazah Nu'aim bin Mas'ud al-Asja'i dalam kuburan, beliau sallallahu alaihi wasallam melepaskan ikatan-ikatan kafannya dengan mulutnya. Ya. Hadis ini riwayat Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra dan Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannaf. Al-Albani menghukuminya sebagai hadis dhaif dengan kelemahan yang berantai dalam sanadnya. Kelemahan yang berantai banyak dalam sanadnya. Penjelasan kelemahan berantai itu bisa dilihat di catatan kaki nomor 24. Pada sanadnya ada 3 kelemahan. Ya, yang pertama, Khalaf bin Khalifah adalah rawi yang kacau hafalannya di masa tuanya. Yang kedua, ayahnya Khalifah Al-Wasiti Maula Asja' adalah rawi yang majhul, tidak dikenal, yang meriwayatkan darinya hanya putranya, 1 orang. 3, keraguan Khalaf pada sanad ayahnya, karena pada sebagian riwayat lainnya yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam kitab Al-Marasil, ia meriwayatkan dari ayahnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara mursal. Ya, terputus tanpa menyebutkan Ma'qil bin Yasar. Nah, alhasil hadis ini mursal yang dhaif. Nah, mursal yang dhaif, yakni mursal itu artinya tabi'i, ya, menyandarkan kepada Rasul tanpa ada penyebutan
sahabat, sementara tabi'i kan tidak mencapai zaman Rasul, berarti kan putus, itu namanya mursal. Tabi'i meriwayatkan dari Rasul, itu namanya mursal. Nah, dan dari segi sanad dhaif, jadi mursal yang dhaif namanya. Nah, ini yang unik di sini. Al-Albani semakin menegaskan kelemahan hadis ini karena Nu'aim bin Mas'ud yang tersebut yang menjadi jenazah di situ yang dikuburkan oleh Nabi, ya, adalah Al-Asja'i. Dia adalah Nu'aim bin Mas'ud Al-Asja'i. Ya. Yang disepakati bahwa dia ini orangnya masih hidup sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa jadi jenazah dikuburkan oleh Rasul padahal orangnya masih hidup sepeninggal Nabi. Dan ini disepakati. Ya. Ini menunjukkan apa? Ada kekeliruan pada riwayat itu. Hal ini menunjukkan bahwa hadis ini munkar. Munkar artinya ganjil, keliru. Nah, ya, ini penjelasan tentang kelemahan hadis tersebut. Nah, kemudian berarti dari segi riwayat hadis marfu yang disandarkan kepada Nabi tidak ada ya? Tidak ada yang bisa jadi dalil gitu tentang ini. Hadisnya dhaif. Kita turun, yaitu apakah ada riwayat mauquf dari sahabat? Nah, kita turun satu tingkat. Al-Baihaqi meriwayatkan setelahnya athar mauquf yang dinisbatkan, yang disandarkan kepada sahabat Nabi dari Samurah radhiyallahu anhu dengan sanad yang dihukumi dhaif pula oleh Al-Albani. Nah, jadi mauquf juga dhaif. Berarti kan butuh turun lagi. Ya. Jika mauquf juga dhaif, turun ke riwayat dari apa? Salaf lainnya setelah sahabat tabi'i. Nah, nanti kita lihat. Ibnu Abi Syaibah juga mengeluarkan athar mauquf dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan sanad yang lemah, yaitu dari jalan riwayat seorang lelaki mubham tanpa nama yang tidak dikenal, berarti tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kata Al-Albani, ini. Kata Al-Albani. Ucapan Al-Albani ini ana nukil dari kitab Ad-Dha'ifah. Ya, dari kitab Ad-Dha'ifah. Kata Al-Albani, kemudian Ibnu Abi Syaibah mengeluarkan beberapa athar dari sebagian tabi'in. Dari sebagian tabi'i yang tidak lepas dari kelemahan sanad. Nah, jadi beberapa athar dari sebagian tabi'i juga tidak lepas dari kelemahan sanad. Namun gabungan keseluruhannya memberi kemantapan hati bahwa melepas ikatan kafan adalah hal yang dikenal oleh kaum salaf. Barangkali itulah sebabnya fuqaha Hanabilah berpendapat demikian mengikuti Al-Imam Ahmad. Kata Abu Daud pada masailnya, Abu Daud yang dimaksud siapa? Al-Imam Abu Daud, penulis Sunan Abi Daud, itu muridnya Imam Ahmad. Nah, punya kitab masail. Masail itu kumpulan masalah-masalah yang ditanyakan ke Imam Ahmad, dijawab oleh Imam Ahmad, dibukukan oleh Abu Daud. Pada nomor masalah 158. Kata Abu Daud, aku berkata kepada Ahmad, itu Imam Ahmad. Atau ia ditanya, atau ada orang lain yang bertanya ke Imam Ahmad. Tentang melepas ikatan kain kafan dalam kuburan. Ia menjawab, Imam Ahmad menjawab, na'am. Ya, ini dilepas. Nah, kata putra Al-Imam Ahmad, Abdullah dalam masailnya. Jadi, Imam Ahmad punya putra Abdullah, punya putra Saleh. Abdullah ini juga imam, ya, dan juga punya masail seperti Abu Daud. yakni Abdullah juga mengumpulkan jawaban-jawaban Imam Ahmad ketika ditanya masalah-masalah, dibukukan dalam masailnya. Nah, atau hal-hal yang dilakukan oleh Imam Ahmad terkait dengan hukum dibukukan dalam masail. Di sini yang dibukukan di sini oleh putranya itu Abdullah dalam masailnya, adalah peristiwa ketika adiknya Abdullah meninggal dan dikuburkan. Nah, di sini dia bercerita, salah seorang adikku meninggal, kata Abdullah, salah seorang adikku meninggal. Tatkala aku telah meletakkannya dalam kuburan, sementara ayahku sedang berdiri di tepi kuburan. Siapa ayahnya? Imam Ahmad. Ia berkata, yaitu Imam Ahmad berkata, memerintah kepada Abdullah, "Hai Abdullah, lepaskan ikatan kafannya." Lantas aku melepasnya. Nah, ini penjelasan Al-Albani rahimahullah dalam kitab Ad-Dha'ifah.
Nah, wallahu a'lam. Jadi begitu ya, mantap tentang melepas ikatan kain kafan. Hadis dari Nabi tidak ada, dari sahabat. Hadis dari Nabi tidak ada, maksudnya apa? Tidak ada yang sahih karena dhaif. Athar mauquf ya, dari sebagian sahabat juga dhaif. Dari sebagian tabi'i juga sanadnya lemah, tapi gabungannya ya memberi kemantapan hati bahwa melepas ikatan kafan adalah hal yang dikenal di kalangan kaum salaf. Oleh karena itu Imam Ahmad rahimahullah beramal dengan itu. Nah, ini yang terakhir. Jadi ketika sudah diletakkan dalam lahat, sebelum lahat ini ditutup ya, lepas ikatan kain kafan itu dan letakkan saja di situ. Letakkan saja di situ. Nah, baik. Nah, ini yang tata cara yang terakhir pada bab ini. Barakallahu fikum.